Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce dan juga rekan-rekan di sini yang sudah berpartisipasi dalam melaksanakan presentasi di malam hari ini. Kami, yakni kelompok Marketplace Analysis for E-commerce, akan menjelaskan hasil pemaparan diskusi kerja kelompok kami. Saya Nandara Faiza selaku perwakilan dari kelompok kami yang akan menjadi moderator pada sesi presentasi di malam hari ini. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh keempat rekan saya yang bernama Mbak Jaroto Nafisa, ada Mbak Herunisa, kemudian ada Mbak Faradila Arkadewi, dan juga Mbak Neriza Herina Selawardani. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi presentasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dan untuk pemaparan materi yang pertama, silakan. Materi yang pertama ini adalah model bisnis dan pendapatan untuk e-commerce. Komunikasi elektronik juga memunculkan banyak model bisnis dan pendapatan baru yang menarik yang akan kita evaluasi di bab ini. Kita akan menggunakan kanvas model bisnis yang merupakan kerangka kerja yang sangat baik untuk meninjau model bisnis startup online maupun bisnis yang sudah ada yang sedang mengembangkan proposisi barunya. Pertukaran informasi dan transaksi komersial antara konsumen, bisnis, dan pemerintah diselesaikan melalui berbagai bentuk kehadiran online seperti mesin pencari, jejaring sosial, situs perbandingan, dan situs tujuan. Jalur untuk membeli berbagai situs saluran tersebut, sumber informasi yang digunakan konsumen untuk menginformasikan keputusan pembelian mereka atas suatu produk atau layanan. Juga dikenal sebagai jalur konversi di situs multi-layer, istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan perangkat secara bersamaan seperti TV digital atau tablet. Situs web yang membantu menghubungkan pengguna web dengan konten yang mereka cari di situs tujuan. Mencakup perantara online baru seperti mesin telusur dan situs perbandingan belanja serta broker tradisional, direktori, serta penerbit, surat kabar, dan majalah yang hadir secara online. Selanjutnya, slide selanjutnya ini ada analisis pasar online. Memahami elemen online lingkungan organisasi yang ditunjukkan pada gambar 2.1 yang sudah ada di PPT tersebut adalah bagian penting dari analisis situasi untuk pengembangan strategi bisnis digital. Diperlukan juga suatu proses untuk memantau lingkungan secara terus-menerus yang sering disebut sebagai pemindaian lingkungan. Pengetahuan tentang peluang dan ancaman yang dihadirkan oleh perubahan pasar ini sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam menentukan strategi bisnis, pemasaran, dan sistem informasi. Dalam bab ini, kami memperkenalkan sejumlah kerangka kerja untuk menganalisis pasar langsung dari lingkungan mikro. Untuk menginformasikan strategi e-commerce, pengaruh yang paling signifikan adalah pasar langsung dari lingkungan mikro yang dibentuk oleh kebutuhan pelanggan dan bagaimana layanan diberikan kepada mereka melalui pesaing dan perantara melalui upstream atau pemasok. Slide selanjutnya. Di sini ada kelincahan strategis. Kapasitas untuk menanggapi peluang dan ancaman lingkungan ini pada umumnya disebut sebagai kelincahan strategis. Kelincahan strategis adalah konsep yang sangat terkait dengan teori manajemen pengetahuan dan didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang dan ancaman pasar, kemudian memiliki strategi yang tepat pilihannya. Atau bisa disebut kelincahan strategis itu kemampuan untuk berinovasi dan jadi keunggulan
kompetitif dalam pasar dengan memantau perubahan dalam organisasi pasar dan kemudian untuk mengevaluasi secara efisien strategis alternatif yang dipilih, tinjau dan menerapkan sesuai strategi tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebuah proses untuk analisis pasar online. Analisis pasar online atau bisa disebut dengan marketplace adalah bagian penting dari pengembangan jangka panjang, rencana bisnis digital, atau membuat jangka pendek kampanye pemasaran digital. Analisis pasar online ini membantu menentukan jenis utama kehadiran online yang menjadi bagian dari ekosistem klik yang menggambarkan perjalanan pelanggan atau arus penumpang online antara mesin pencarian, situs media, dan perantara lainnya ke organisasi dan pesaingnya. Prospek dan pelanggan di pasar online secara alami akan beralih ke mesin pencarian untuk menemukan produk, layanan, merek, dan hiburan. Contoh dari pasar online di sini adalah yang seperti kita temui, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli. Slide selanjutnya. Elemen utama dari pasar online. Elemen utama dari peta pasar online. Elemen utama dari peta pasar online ini dapat dilihat dari gambar 2.4 yang ada di PPT. Gambar 2.4 itu seharusnya ditinjau sebagai bagian dari proses analisis pasar. Bagian dari proses analisis pasar ada 4. Yang pertama, segmen pelanggan. Yang kedua, cari perantara. Yang ketiga, perantara, pemberi, pengaruh, dan situs media. Yang keempat, situs tujuan. Untuk yang pertama, segmen pelanggan ini adalah analisis pasar yang harus mengidentifikasi dan meringkas segmen target yang berbeda untuk sebuah bisnis online, kemudian untuk memahami konsumsi media online mereka, perilaku pembeli dan jenis konten, serta pengalaman yang akan mereka cari dari perantara buku harian dan situs web. Yang kedua, cari perantara. Cari perantara ini adalah mesin pencari utama di setiap negara, contoh umumnya yaitu Google sama Yahoo. Yang ketiga, perantara, pemberi, pengaruh, dan situs media. Situs media dan perantara lainnya contohnya seperti agregator, afiliasi, dan pemberi pengaruh semacam itu karena blog sering kali berhasil menarik pengunjung melalui pencarian atau langsung karena mereka utama merek streaming. Yang keempat, situs tujuan. Nah, di situs tujuan ini adalah situs tempat pemasar mencoba menghasilkan pengunjung, apakah ini situs transaksional seperti pengecer, layanan keuangan, atau perusahaan, atau produsen perjalanan atau merek. Slide selanjutnya. Tinjauan struktur saluran pasar. Struktur saluran pasar ini menggambarkan cara produsen atau organisasi mengirimkan produk dan layanan kepada pelanggannya. Struktur saluran khas antara organisasi bisnis dan konsumen. Struktur saluran khas antara organisasi bisnis dan konsumen dapat dilihat pada gambar 2.6 yang ada di PPT. Saluran distribusi juga terdiri dari satu atau lebih perantara seperti grosir dan pengecer. Hubungan antara perusahaan dan mitra salurannya bisa dilihat pada gambar 2.6 tadi dapat diubah secara dramatis oleh peluang yang akan diberikan oleh internet. Ini terjadi karena internet menawarkan cara untuk melewati beberapa mitra saluran. Proses ini dikenal sebagai disintermediasi atau memotong perantara. Misalnya, sebuah perusahaan musik saat ini dapat mendistribusikan track digital langsung ke situs seperti iTunes dan Napster. Perubahan besar pada strategi saluran mereka yang menyebabkan penutupan banyak toko musik. Band bahkan dapat melewati pengecer dan menjual langsung. Misalnya pada tahun 2008, Radiohead
merilis album In Rainbows mereka langsung dari situs mereka, memungkinkan pembeli untuk menyebutkan harganya sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya adalah menjelaskan mengenai lokasi perdagangan di pasar. Meskipun pada pasar tradisional itu memiliki lokasi fisik, tapi pada pasar berbasis internet itu tidak kehadiran fisik saja, karena ini juga ada pasar virtual. Dari Rayport dan Sviokla tahun 1996 itu menggunakan perbedaan ini untuk menciptakan istilah baru, yaitu adanya pasar elektronik. Hal ini itu memberikan implikasi untuk cara di mana hubungan antara aktor yang berbeda di pasar yang terjadi. Pasar elektronik ini memiliki daya baru, yakni lokasi virtual yang memiliki alternatif di mana organisasi ini perlu memposisikan dirinya untuk berkomunikasi dan juga menjual kepada pelanggannya. Manajer itu juga perlu memahami kepentingan relatif dari berbagai jenis situs dan juga interaksi konsumen dan juga bisnis serta arus informasi. Pada bagian lokasi perdagangan di pasar elektronik ini, itu meninjau bagaimana struktur saluran pasar, kemudian ada lokasi perdagangan dan juga model pemasaran multi saluran itu dapat dinilai untuk menginformasikan strategi bisnis digital. Terakhir, dari pasar internet ini dapat kita tinjau menggunakan pengaturan komersial untuk transaksinya. Kemudian kita akan membahas mengenai slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya ini akan membahas mengenai kelanjutan dari pasar elektronik tadi. Yakni lokasi perdagangan di pasar. Jadi dalam perspektif lain, tentang konfigurasi pasar itu berkaitan dengan posisi perdagangan dan juga kekuatan relatif antar pemain yang berbeda di dalam pasar. Dari Berryman dan juga kawan-kawan di tahun 1998, ia itu menciptakan kerangka kerja yang berguna untuk mengidentifikasikan 3 perbedaan jenis lokasi. Ada situs yang dikontrol penjual adalah beranda utama perusahaan dan juga memungkinkan Eniaga. Situs yang dikontrol pembeli ini adalah perantara yang telah diatur sedemikian rupa oleh Berryman dan juga kawan-kawan untuk memulai pembuatan pasar. Dalam postingan pengadaan, pembelian menentukan apa aja mereka yang ingin beli. Dan pesan dikirim melalui email ke pemasok yang terdaftar di sistem dan juga kemudian penawaran itu dapat ditunggu. Untuk agregator ini, itu melibatkan sekelompok pembeli yang bergabung untuk membeli beberapa pesanan, sehingga dapat mengurangi biaya pembelian. Kemudian terdapat situs netral, yakni situs netral ini adalah perantara dari evaluator independen yang memungkinkan perbandingan harga dan juga produk. Dari kerangka Berryman dan juga kawan-kawan pada tahun 1998 itu telah diperbarui oleh McDonald dan juga Wilson pada tahun 2002 yang memperkenalkan 2 lokasi tambahan untuk pembelian yang berguna yang bisa kalian lihat di tabel 2.3. Kita akan melihat bahwa seringkali perantara pengadaan yang paling berhasil yang tidak mandiri, tapi berorientasi pada penjual atau dikendalikan oleh penjual. Seperti disebutkan dalam bab 1, yakni Evans dan Wister pada tahun 1999 itu berpendapat bahwa ada 3 aspek navigasi yang merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif online. Ini adalah jangkauan, kekayaan, dan juga afiliasi. Kemudian, slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentingnya model pasar multi-channel. Jadi, pembelian pasar multi-channel ini
itu pemasaran multi-channel ini menentukan bagaimana saluran pemasaran yang berbeda itu harus mengintegrasikan dan juga mendukung masing-masing lain dalam hal pengembangan posisi mereka dan juga komunikasi berdasarkan kerabat mereka yang bermanfaat dan juga pelanggan dari perusahaan. Pembelian online dari pasar model multi-channel ini biasanya menggunakan kombinasi saluran saat mereka mengikuti pelanggan mereka dalam perjalanan. Saat mereka memilih produk dan juga berinteraksi dengan merek, mereka tidak menggunakan internet isolasi. Mereka mengkonsumsi media lain seperti ada cetak, TV, surat langsung, dan juga iklan luar ruang. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif untuk menggunakan internet itu adalah sebagian dari pemasaran multi-channel strategi. Ini juga menunjukkan bagaimana saluran pemasaran yang berbeda itu harus mengintegrasikan dan juga mendukung masing-masing lain dalam hal pengembangan proporsi mereka dan juga komunikasi berdasarkan kerabat mereka. Dan juga tentunya dari model pasar multi channel itu memiliki manfaat bagi pelanggan dan juga perusahaan. Mengembangkan rantai saluran untuk pasar multi channel ini dapat membantu memahami perilaku multi saluran. Jadi dalam sebuah kekuatan teknik lengkap yang telah direkomendasikan oleh McDonald dan Wilson pada tahun 2002. Selanjutnya ini belum. Jadi banyak saluran strategi pemasaran itu mengidentifikasikan betapa berbedanya saluran pemasaran harus mengintegrasikan dan juga saling mendukung dalam ketentuan proporsi mereka dalam pengembangan dan juga berbasis komunikasi pada manfaat relatif mereka untuk pelanggan dan juga perusahaan. Dapat dilihat pada kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengaturan komersial untuk transaksi. Pasar juga dapat dipertimbangkan dari perspektif lain. Perspektif bahwa dari jenis pengaturan komersial yang digunakan untuk menyetujui penjualan dan harga antara pembeli dan pemasok. Contohnya adalah mekanisme komersial yang benar-benar baru yang dimungkinkan melalui web disediakan oleh Priceline.com. Situs perjalanan ini dicirikan oleh layanan pembelian yang unik dan eksklusif. Selanjutnya ada berbagai jenis perantara online dan influencer. Mengidentifikasi berbagai jenis perantara online sebagai mitra potensial untuk mempromosikan bisnis online adalah bagian penting dari analisis pasar. Berikut jenis-jenis perantara online. Yang pertama ada direktori. Direktori ini adalah alamat web yang mengesankan untuk siapa saja yang menawarkan daftar orang, tempat, atau file. Misalnya Yahoo dan Excite. Yang kedua ada mesin pencari. Mesin pencari adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan. Contohnya adalah Google dan Yahoo. Yang ketiga ada pengecer virtual. Istilah umum untuk kumpulan teknologi dan proses yang digunakan perwakilan penjualan untuk melibatkan pembeli dari jarak jauh. Contohnya adalah Amazon dan Sidino. Yang keempat ada perantara keuangan. Lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara adalah pihak penyedia layanan dan pelanggan, seperti PayPal. Yang kelima ada forum. Forum artinya klub penggemar dan klub pengguna yang disebut secara kolektif sebagai komunitas virtual. Yang terakhir ada evaluator. Evaluator ini artinya adalah situs yang melakukan review atau perbandingan layanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah ringkasan jenis perantara.
Jenis perantara utama yang akan diidentifikasi sebagai bagian dari analisis pasar online ini berguna khususnya bagi pemasar. Jadi perantara itu bervariasi dalam ruang lingkup dan layanan yang mereka tawarkan. Jadi tentu saja istilah yang telah berkembang ini menggambarkan berbagai jenis. Untuk memahami jenis-jenis ini karena mereka bertindak sebagai daftar periksa bagaimana perusahaan mereka dapat representasikan pada berbagai jenis perantara, penerbit online, dan pemilik media yang dulu dikenal sebagai portal, yaitu sebuah istilah yang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, pentingnya mesin pencari. Mesin pencari adalah jenis perantara utama untuk organisasi yang memasarkan layanan mereka online. Sejak hari ini mereka adalah metode utama untuk menemukan informasi tentang perusahaan dan produknya. Jadi ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa lebih dari 90% itu pengguna web menyatakan bahwa mereka menggunakan mesin pencari untuk mencari informasi secara online. Jadi sebagai bagian dari analisis pasar berguna bagi perusahaan untuk menilai permintaan produk dan preferensi merek di berbagai negara dengan menggunakan alat seperti Google Trends atau perencana kata kunci Google. Sekian dari kami kembalikan ke moderator. Presentasi